semuanya, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai salah satu materi pengantar ilmu pendidikan, yaitu materi pendidikan SMP dan MTS. Secara umum, sekolah menengah pertama adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar atau sederajat. Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 hingga kelas 9. Pada tahun ajaran 1994 atau 1995 hingga 2004, sekolah ini pernah disebut Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau SLTP. Selanjutnya adalah sejarah SMP. Pada masa penjajahan Belanda, sekolah menengah tingkat atas disebut sebagai MULO. Setelah Indonesia merdeka, istilah MULO diubah menjadi Sekolah Menengah Pertama atau SMP pada tanggal 13 Maret 1946. Pada tahun ajaran 1994 atau 1995 hingga 2003 atau 2004, istilah kembali diubah menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, yaitu SLTP. Kemudian di tahun ajaran 2003 atau 2004, istilah SLTP kembali berubah menjadi SMP. Ada sejarah SMP, ada juga sejarah MTS. Madrasah berarti tempat duduk untuk belajar. Makna madrasah secara spesifik adalah wahana anak belajar secara terarah, terpimpin, dan terkendalinya. Pada tahun 1906, berdirinya madrasah pertama kali, yakni Madrasah Al-Madrasah Al-Masyariah, Bukit Mertamajam, seberang Prai. Di Indonesia, madrasah dibangun para tokoh Islam Indonesia, yaitu ada Syekh Al-Hadi, Syekh Tahir Jalaluddin, dan Syekh Abdullah Maghribi. Dan saat ini, madrasah dikenal sebagai satuan pendidikan yang hampir sama dengan pendidikan lainnya, sekolah umum lainnya. Pada pembelajaran sekolah menengah pertama dan MTS, ada kurikulum sekolah menengah pertama, yaitu ada agama, ada BTQ khusus untuk kelas 7 terkadang hingga kelas 9, ada kewarganegaraan, jasmani dan kesehatan, teknologi informatika dan komunikasi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, bahasa asing, matematika, ilmu pengetahuan alam, fisika, biologi, kimia, ilmu pengetahuan sosial, geografi, ekonomi, sejarah, dan seni budaya dan keterampilan. Di kurikulum 2013 ada pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, seni budaya, PJOK, dan prakarya. Nah, kurikulum Madrasah Tsanawiyah ini sama seperti kurikulum pada di SMP. Namun, pada Madrasah Tsanawiyah tentunya terdapat porsi lebih banyak mengenai pendidikan agama Islam. Selain itu, Madrasah Tsanawiyah ditambah pelajaran-pelajaran seperti Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan juga Bahasa Arab. Sekarang adalah perbedaan dari SMP dan MTS. Perbedaan SMP. Yang pertama, sekolah menengah pertama alias SMP merupakan sekolah lanjutan yang berada di bawah area kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah-sekolah ini tersebar hampir seluruh di kecamatan Indonesia yang selalu mendapat sokongan penuh dari pemerintah untuk menuntaskan program wajib belajar. Yang kedua adalah model seragam non-hijab. Meski juga boleh berhijab, namun pada umumnya model seragam anak SMP adalah biru putih. Selain itu, seragam pun juga ditentukan dari pemerintah. Ada juga seragam batik yang itu juga ditentukan oleh pemerintah dan dapat juga dari pemerintah secara gratis. Yang ketiga adalah materi pembelajaran adalah umum. Materi-materi pembelajaran yang didapatkan di SMP adalah materi umum yang semua memiliki porsi sama besar. Jadi, jam kelas agama akan sama dengan jam kelas bahasa Indonesia. Tidak ada yang dilebihkan dan tidak ada yang dikurangi. Semuanya dalam porsi yang pas. Perbedaan MTS. Jika SMP bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka MTS bersama Kementerian Agama. Hal ini karena MTS mengajarkan pendidikan Islam yang full selama 3 tahun di sekolah mereka. Yang kedua, jika di SMP boleh berhijab dan tidak, maka di MTS semua siswinya wajib menggunakan hijab. Seragam model seperti ini sudah menjadi hak paten dan wajib dipenuhi agar tidak terkena teguran pelanggaran syariat.
Dan yang terakhir, materi pembelajaran MTS tidak sama dengan SMP. Jika di SMP kamu diajari semua materi dengan porsi sama, maka di MTS kamu diajari keagamaan lebih banyak dibanding pendidikan lainnya. Materi-materi itu antara lain Al-Quran Hadis, akidah akhlak, fikih, dan bahasa Arab. Kemudian ada karakteristik siswa usia sekolah menengah pertama, yaitu yang pertama, terjadi ketidakseimbangan proporsi tinggi dan berat badan. Yang kedua, mulai timbul ciri-ciri seks sekunder. Yang ketiga, kecenderungan ambivalensi. Yang keempat, reaksi dan ekspresi emosi masih labil. Dan yang kelima, mulai mengembangkan standar dan harapan terhadap perilaku itu sendiri yang sesuai dengan dunia sosial. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai metode belajar yang dapat digunakan untuk siswa SMP. Metode belajar merupakan sebuah kerangka konseptual yang sistematis atau rencana dan strategi belajar yang berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pembelajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Pada dasarnya, terdapat banyak sekali metode belajar yang dapat diterapkan pada pembelajaran siswa SMP. Namun di sini akan kita bahas tugas metode belajar yang paling umum digunakan. Yang pertama, yaitu pembelajaran langsung, direct instruction. Metode belajar ini mengutamakan interaksi dua arah antara tenaga pendidik dan peserta didik. Metode belajar ini paling sering digunakan pada kegiatan belajar karena dianggap lebih tepat dengan waktu pembelajaran yang biasanya terbatas. Metode belajar ini menjadikan pendidik sebagai senter utama dalam kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran langsung, peserta didik melakukan kegiatan belajar mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan penemuannya dalam kegiatan analisis. Yang kedua, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah metode belajar yang dilakukan dengan menekankan tingkat kerjasama antar siswa. Untuk menentukan materi belajar, siswa belajar dengan membentuk kelompok yang terbentuk dari siswa-siswa dengan kemampuan yang beragam. Metode belajar ini ditunjukkan untuk melatih tingkat negosiasi dan kerjasama antar siswa dalam mencapai kesepakatan pengetahuan yang sama. Yang ketiga, model pembelajaran berdasarkan masalah. Metode belajar ini dilakukan dengan melalui pendekatan masalah sebagai langkah awal untuk mendapatkan pengetahuan baru. Metode belajar ini dimaksudkan untuk merangsang pemikiran siswa untuk mempelajari masalah berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya agar dapat menganalisisnya dan dalam permasalahan baru yang berubah sehingga siswa terbiasa dalam menyikapi permasalahan di sekitarnya. Nah, ini merupakan daftar pustaka dari sumber-sumber yang kita dapat. Selanjutnya kami akan mempersembahkan salah satu contoh video di mana di video itu seseorang yang berpendidikan SMP saja namun bisa sukses, dan juga akan kami tampilkan sesi tanya jawab ketika kami presentasi di kelas antar ilmu pendidikan. Silakan menikmati dan terima kasih. Keputusan Aji Krishna, pria berusia 51 tahun asal desa Tanguwisia, Seririt Buleleng, Bali, meninggalkan kampung halaman justru menjadi awal kesuksesannya. Dengan menaiki bus gratis serta makan dan minum di pinggir sungai, Aji Krishna yang berusia 16 tahun memutuskan bekerja sebagai tukang kebun hingga tukang cuci mobil di sebuah hotel di kawasan Sanur dan Pasar. Upahnya Rp2.000 hingga Rp5.000 per hari dari jasa mencuci mobil pribadi. Aji Krishna terus bekerja keras meski harus tidur di sebuah pos sapam kala itu. Bayangkan, waktu saya di kampung, uang saku yang diberikan oleh orang tua Rp100. Begitu saya merantau, di hari pertama udah dapat tempat tinggal, meskipun di pos security. Begitu di hari kedua, saya udah dapat penghasilan dan seterusnya selama 2 tahun, Rp2.000 sampai Rp5.000 per hari. Saya sudah menyatakan diri saya, suatu ketika saya akan menjadi orang sukses di Bali. 2 tahun bekerja sebagai tukang cuci mobil, Aji Krishna memutuskan berhenti dan melamar pekerjaan pada usaha konveksi Siddhartha di kota Denpasar. Disinilah kemampuan dan jiwa bisnis Aji Krishna tertantang. Dengan modal awal menyewa gedung seharga Rp900.000,
Aji Krishna berhasil mengembangkan usaha oleh-oleh khas Bali berlabel Krishna Oleh-oleh. Kini ia memiliki 4 outlet besar di Bali dengan omset rata-rata 2 miliar rupiah per bulan. Berawal dari usaha oleh-oleh khas Bali, bisnis Aji Krishna berkembang ke berbagai usaha lain, seperti restoran, transportasi wahana wisata, hingga pabrik kue pia dan pai susu. Aji Krishna juga mengoleksi puluhan mobil mewah yang terparkir di halaman rumahnya sebagai bonus kerja kerasnya selama ini. Namun usaha yang dibangun Aji Krishna bukan tanpa cobaan. Pandemi COVID-19 2 tahun terakhir menjadi cobaan terberat. Tetapi kalau melihat di masa pandemi 1 tahun pertama, kita memang berat. Kita merumahkan karyawan kurang lebih 2.000 karyawan dengan jumlah karyawan 2.500. Syukurnya saya cepat berinovasi. Begitu pandemi 5 bulan, saya berinovasi membuat produk-produk kaca berkebun, akhirnya buatlah produksi kacang aji. Setelah itu, setelah kacang aji, dari hasil berkebun ya, setelah buat kacang aji, buatlah Bali Banana Crispy. Setelah Bali Banana Crispy, buat bakpia. Setelah bakpia, kita yang paling bestseller adalah pai susu Ajik. Sebagai pengusaha dengan 32 jaringan toko, Aji Krishna tidak bekerja sendiri. Sedikitnya 475 UMKM di Bali dilibatkan dan berkembang bersama, termasuk 2.500 karyawan yang kini berada di bawah naungan usahanya. Aji Krishna berprinsip optimisme, mau berinovasi dan mengurangi teori adalah salah satu kunci kesuksesan seseorang. Di masa pandemi ini kita ada 9 varian produk kue dan minyak. Artinya, menurut saya pandemi itu membawa berkah. Masyarakat dan anak-anak milenial jangan pernah pesimis. Kurangi teori, lebih penting praktek. Gitu ya. Iya kan, praktek dulu, praktek sambil berteori. Kalau orang berteori, prakteknya kapan gitu. Berawal hidup susah hingga sukses seperti saat ini, Aji Krishna masih memiliki cita-cita sederhana. Dirinya berniat membangun pabrik berbasis UMKM di seluruh Kabupaten Sebali dengan memberdayakan kaum perempuan sehingga mampu meningkatkan perekonomian keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia, Denpasar, Bali.